wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha min zawjiha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha 'alaikum raqiba. Sahabat Mugab School yang dirahmati oleh Allah. Allah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Baik itu nikmat hidup, nikmat waktu, nikmat perasaan tenang, tentram, nikmat keluarga yang harmonis, nikmat lingkungan kerja yang agamis. Semua itu adalah kenikmatan-kenikmatan dari Allah yang apabila kita jajarkan satu persatu kita tidak akan bisa menghitungnya. Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan apabila kita menghitung-hitung nikmatnya Allah, maka kita tidak akan bisa menghitung jumlahnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabat Mugab School yang dirahmati oleh Allah, salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan. Dengan lisan ini mau kita bawa kemana? Apakah kita bawa kepada kebaikan atau kita bawa kepada kejelekan? Di antara salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah adalah nikmat lisan. Maka kita sebagai seorang mukmin harus menjaga dan mensyukuri nikmat lisan yang telah Allah berikan kepada kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita mengindahkan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya dan juga menjauhi apa-apa yang menjadi haram dari Allah dan juga Rasul-Nya. Begitu besarnya perintah Allah untuk menjaga lisan kita. Sampai-sampai Rasulullah menjamin surga bagi kita-kita yang bisa menjaga lisan kita dengan baik. Lisan kita apakah digunakan untuk saling menasehati antar sesama? Apakah digunakan untuk berdakwah? Apakah digunakan untuk mendidik anak didik kita? Ataukah digunakan untuk menghina, mengolok-olok, mengelabui, menipu, atau menimbulkan fitnah? Kita yang akan menentukan. Sahabat Mugab School yang dirahmati Allah, Allah telah melarang hamba-hambanya untuk saling mencela dan menghina sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lainnya, karena bisa jadi kaum yang diolok-olok lebih baik daripada kaum yang mengolok-olok. Dan janganlah wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita yang lain, karena bisa jadi wanita yang diolok-olok lebih baik daripada wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan jangan pula saling panggil-memanggil dengan sebutan yang buruk, karena seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka adalah termasuk orang-orang yang zalim. Sahabat Mugab School yang dirahmati oleh Allah, perintah untuk menjaga lisan adalah untuk kebaikan bersama. Di zaman dahulu kala, ada seorang raja yang menyuruh pelayannya untuk membeli daging kambing yang paling baik. Kemudian pelayan ini berangkat ke pasar. Pelayan ini adalah pelayan yang cerdas. Dia membeli lidah kambing dan pulanglah pelayan ini. Sang raja bertanya, "Loh pelayan, kenapa kamu membeli lidah kambing padahal aku menyuruhmu membeli daging yang paling baik?" Pelayan menjawab, "Wahai tuanku, sesungguhnya dari lidah inilah sumber kebaikan, dari lidah inilah sumber hikmah, dari lidah inilah sumber pembuka ilmu." Maka raja pun terdiam dan kemudian menyuruh kembali lagi pelayan tersebut untuk ke pasar untuk membelikan daging yang paling buruk. Pelayan tersebut menuruti kehendak rajanya dan membeli lidah kambing lagi. Pulanglah pelayan dan memberikan kepada rajanya. Raja pun terheran, "Pelayan, kenapa kamu membeli lidah kambing untuk sekali lagi?" Pelayan tersebut menjawab, "Wahai tuanku, sesungguhnya barang siapa yang tidak bisa menjaga lidahnya, maka itu adalah sumber keburukan,
sumber fitnah dan sumber malapetaka. Sahabat Mugab School yang dirahmati oleh Allah, dari kisah di atas kita bisa mengambil pelajaran bahwa dari lidah timbul dua perkara, kebaikan atau keburukan. Mari kita merenung sejenak, untuk apa kita gunakan lidah kita? Untuk kita gunakan kebaikan atau kita gunakan keburukan? Semoga kita termasuk hamba-hamba yang selalu di jalan yang lurus. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian dari kami, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.